Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan selamat datang kepada seluruh mahasiswa baru program studi Teknik Industri Universitas Said Surakarta, dan saya ucapkan juga selamat belajar kembali untuk seluruh mahasiswa angkatan lama ya program studi Teknik Industri USAHID Solo. Di sini saya Anita Oktaviana Trisna Devi, biasa dipanggil Bu Anita, selaku Kaprodi Teknik Industri akan memberikan beberapa pengarahan terkait dengan sistem pembelajaran kita pada semester ini. Nah, ada beberapa hal. Yang pertama, saya sampaikan bahwa terkait surat perintah gitu ya dari Menteri Pendidikan bahwa pembelajaran selama masa pandemi masih menggunakan pembelajaran daring. Maka kami mencoba mengeluarkan satu program baru ya, yang program ini sebenarnya juga digunakan untuk memfasilitasi mahasiswa yang mengambil kelas karyawan yang tidak memungkinkan untuk bisa mengikuti perkuliahan sesuai jadwal. Nah, program ini kami sebut sebagai distance learning. Nah, bagaimana sih program ini bekerja atau berjalan? Nah, akan saya jelaskan di poin kedua. Program distance learning, seperti yang saya sampaikan tadi, ini mempunyai konsep belajar kapanpun, dimanapun, gitu. Kenapa bisa belajar kapanpun dan dimanapun, gitu? Jadi, pada sistem distance learning ini, mahasiswa itu untuk mengikuti perkuliahan sudah tidak perlu melakukan tatap muka dengan dosen melalui Zoom ataupun Google Meet, tetapi mereka akan menyaksikan materi yang berupa video yang diunggah oleh dosen, gitu ya, ke akun atau ke portal, maksud kami portal yang sudah kami rancang berdasarkan mata kuliah masing-masing. Nah, untuk sistem ini nantinya akan sangat memudahkan bagi mahasiswa karena mahasiswa tidak akan terpancang pada jadwal gitu. Jadi sementara ya dengan sistem ini bagi mahasiswa yang mungkin di siakatnya sudah ada jadwal-jadwal gitu ya, mata kuliah ini jadwalnya ini, mata kuliah ini jadwalnya ini, bisa diabaikan terlebih dahulu untuk sementara ketika kita menggunakan sistem distance learning ini. Sehingga untuk siakat yang terpenting adalah cermati mata kuliah apa yang diambil, yang harus diikuti, yang sudah di-ACC oleh dosen PA. Nah, itulah yang menjadi acuan mahasiswa untuk membuka mata kuliah yang kami sediakan di portal distance learning. Nah, poin ketiga, kami sampaikan bahwa semua mahasiswa teknik industri yang akan menggunakan program distance learning kami harus memiliki akun email usahidsolo.ac.id. Tidak perlu bingung dari mana akun ini diperoleh. Kami sudah siapkan akun ini untuk semua mahasiswa. Ya, kalian hanya tinggal melakukan aktivasi saja. Nah, bagaimana cara melakukan aktivasinya? Nanti akan saya jelaskan pada tutorial ini. Yang penting harap cermati daftar nama dan akunnya yang sudah saya share di grup WhatsApp mahasiswa. Di situ sudah tertera nama ini, mempunyai username ini dan password ini. Harap diperhatikan untuk username-nya, tidak boleh lupa karena username ini tidak bisa diganti gitu ya, tapi kalau password itu masih bisa diganti. Nah, selama mengakses materi dari portal distance learning yang sudah kami persiapkan, teman-teman mahasiswa harus login ke email usahidsolo.ac.id. Selama ini mungkin teman-teman mahasiswa kan menggunakan akunnya bisa Gmail, bisa Yahoo, seperti itu ya. Nah, itu nanti bisa diganti dulu, login dulu setiap kali melakukan pembelajaran, login ke email itu. Nah, itu tadi 3 poin yang pertama. Nah, satu poin lagi yang perlu saya jelaskan yaitu poin keempat. Ini sangat penting. Jadi, di dalam sistem distance learning ini kita akan menggunakan metode target materi begitu ya.
Karena tadi saya sudah sampaikan, belajar kapanpun terserah, mahasiswa mau belajar dimanapun terserah, mau belajar di taman boleh, mau belajar di kamar boleh, mau belajar dimanapun, di mall gitu ya, terserah kalian. Tapi yang jelas kalian punya target. Saya selaku Kaprodi nanti akan memberikan early warning kepada kalian gitu ya, terkait dengan waktu pada pertemuan itu. Jadi misalnya ini masuk pertemuan ketiga ya. Saya akan sampaikan di WhatsApp gitu ya, di grup WhatsApp pada tanggal ini sampai tanggal ini adalah pertemuan ketiga. Harap semua mahasiswa menyelesaikan semua materi, melihat video-video untuk mata kuliahnya masing-masing tadi pada portal yang sudah kami sediakan. Nah, kalian bisa pilih tuh, misalnya hari Senin, saya mau lihat video itu semuanya di hari Senin. Nah, bisa aja sepanjang hari kalian kuliah dari pagi sampai malam kuliah melihat video itu. Nah, nanti setiap video itu pasti ada bentuk evaluasi ya, atau beberapa dosen hanya mungkin menggunakan konfirmasi via WhatsApp untuk mendeteksi mana mahasiswa yang sudah melihat video pembelajaran dan mana yang belum gitu. Nanti sesuai dengan dosen masing-masing. Nanti akan saya jelaskan ketika tutorial. Yang pada intinya waktu pembelajaran itu diatur sendiri oleh mahasiswa ya. Bagi mahasiswa yang mungkin tadi ya bekerja dari pagi sampai sore bekerja dan baru luang itu di jam-jam 9 malam sampai jam 12, silahkan saja melakukan pembelajaran di jam 9 sampai 12 malam itu. Nah, yang penting ketika habis masa pertemuannya, misalnya 1 minggu ya, masa pertemuan itu kan 1 minggu dari hari Senin sampai hari Minggu. Nah, hari Minggu itu sudah harus selesai semua materi, sudah ditonton dan semua evaluasinya itu sudah dikerjakan oleh mahasiswa. Ya, tadi kenapa harus ada evaluasi? Itu untuk menjamin bahwa semua mahasiswa itu sudah melihat video pembelajaran gitu. Nah, begitu seterusnya sampai pertemuan ke-14 di akhir semester. Kita akan menggunakan prinsip seperti itu. Nah, nanti di video ini juga akan saya jelaskan bagaimana isi dari gudang materi dari portal tempat kalian akan mengakses materi-materi perkuliahan atau video-video perkuliahan bersama para dosen gitu ya. Demikian untuk awalan, sekali lagi saya ucapkan selamat datang kepada seluruh mahasiswa baru dan saya ucapkan selamat belajar kembali ya. Semangat untuk mahasiswa angkatan lama yang masih mengikuti pembelajaran perkuliahan. Ini adalah awal semester, jadi saya harap kalian pun membawa semangat yang lebih besar gitu ya, karena baru awal nih, jadi harusnya masih semangat-semangatnya. Oke, saya rasa cukup untuk awalan. Kita langsung akan masuk ke tutorial bagaimana mengakses materi di portal gudang materi. Nah, baik, sekarang saya akan mencontohkan bagaimana cara aktivasi email usaid-solo.ac.id. Langkah pertama, buka gmail.com. Kemudian akan masuk ke halaman login. Nah, kalau sudah pernah login di halaman Google yang lain, maka bisa pilih add another account. Nah, nanti bisa masuk ke use another account. Di sini saya berikan contohnya saja. Misalnya saya ingin aktivasi untuk email Lucky ya, Lucky Grace. usaid-solo.ac.id. Oke, langsung next. Nah, passwordnya sesuai dengan password default yang diberikan oleh sistem kami. Sudah lulus mahasiswa 154 ya. Mahasiswa 154. Nah, langsung next lagi.
Nah, nanti di sini akan masuk phone number ya. Tolong isikan phone number yang itu memang bisa digunakan untuk mengirim SMS karena verification code-nya akan dikirim melalui text message SMS gitu. Misalnya, dan ini belum pernah digunakan oleh akun Usahid Solo lainnya untuk verifikasi. Jadi tidak boleh dua mahasiswa mengaktifasi email dengan satu nomor, itu tidak bisa. Nah, kalau sudah, nanti tinggal klik get code. Nah, setelah mendapatkan verifikasi kode lewat SMS, nanti akan tertulis ya kode G-angka. Nah, itu yang dimasukkan adalah angkanya saja. Nah, langsung verify. Oke, kemudian klik accept. Nah, di sini kalian bisa langsung memasukkan password yang kalian inginkan. Ya, kalau yang di awal tadi adalah password yang default ya, default dari sistem kami. Nah, di sini kalian bisa masukkan password apapun sesuai kehendak hati kalian. Nah, misalnya saya ingin password saya sendiri. Oke, langsung klik change password. Oke, with more secure password. Oke, bisa menggunakan password yang mengcombine antara huruf dan angka. Password. Nah, jika sudah muncul seperti ini, berarti kalian sudah berhasil mengaktifasi email usahitsolo.ac.id kalian. Nah, di sini nanti kalian bisa manfaatkan terutama untuk bagian drive. Di sini kalian bisa manfaatkan Google Drive ini untuk menyimpan semua file-file tugas gitu ya. File-file tugas atau mungkin file-file materi yang di-download dari gudang materi juga bisa disimpan di sini. Ini unlimited gitu ya kapasitasnya, jadi bisa dimanfaatkan. Misalnya nanti untuk dosen tugas hanya menggunakan link dari Google Drive masing-masing. Nah, nanti file dari tugas-tugas kalian bisa kalian simpan di Google Drive usahitsolo.ac.id. Nah, ini untuk tutorial aktivasi email. Nah, setelah berhasil mengaktifasi email usahitsolo.ac.id, sekarang teman-teman mahasiswa sudah bisa mulai mengakses perkuliahan di portal yang sudah kami rancang. Caranya untuk pertama kali bisa masuk ke tin usahitsolo.ac.id ya, tin usahitsolo.ac.id. Internet. Pastikan sinyal internetnya cukup bagus supaya video juga tidak tersendat ya. Nah, di sini di sebelah kanan website sudah ada e-learning ya. E-learning ini tinggal diklik saja ya, ini e-learningnya sudah ada, tinggal klik saja. Klik. Nah, nanti teman-teman mahasiswa sudah akan mengarah ke gudang materi teknik industri seperti halaman muka berikut ini.